Ini kursinya Kiai. Saya masih ustadz. Istrinya masih satu soalnya. Ada Kiai dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sayalah yang berbahagia Kiai ada di sini. Kehormatan buat saya ada di ujung khataman anak-anak yang berbahagia. Ahlan wa sahlan. Ini Yai Wafi Jubair Maimun. Fadal. Saya yang berbahagia bisa melihat wajah para santri yang sedang menghafal Al-Quran. Saya yang berbahagia bisa ketemu Kiai Muharrar untuk yang kedua kalinya hari ini. Cerita tentang anak-anak beliau yang pada menghafal Quran. Alhamdulillah bisa lebih mengenal lagi keluarga sahabat saya yang menjadi teman seperjuangan di Al-Quran, yakni Ustadz Anwar Sani. Saya tadi SMS beliau, saya bilang Allah memang punya rencana. Allah sandingkan saya dengan Ustadz Sani. Alhamdulillah, ternyata keluarga beliau semuanya adalah keluarga-keluarga dari penghafal Quran. Bahkan ada ketua sukunya katanya di sini, masih keluarganya Ustaz Anwar Sari. Alhamdulillah, salah satu cucunya juga dititipkan atas Allah kepada kami untuk tawan ajaran yang sekarang ini, Pak Kanwil. Alhamdulillah. Saya yang berbahagia juga hari ini bisa ikut mendoakan para masyayikh Quran. Saya hari ini ikut berbahagia bisa mengajak teman-teman. Ada yang dari Probolinggo, Mas Aryo dan kawan-kawan, ada dari Semarang, ikut bersama mempersiapkan generasi masa depan yang akan datang. Persoalan bangsa ke depan ini adalah persoalan tanggung jawab kita-kita. Saya pun kelihatannya aja masih muda, padahal sudah tua ini umur. Udah 36. Iya udah tua ini, udah gak bisa dibilang anak muda lagi. 4 tahun lagi 40 kalau nyampe itu juga. Ketemu dengan Kiai Rozak hari ini, malam ini saya bercanda sama Kiai Rozak. Kiai kok di mana-mana saya ceramah ada. Ngikutin terus ini. Di Gus Jaim ada, alhamdulillah subhanallah. Di mana-mana ada. Ketemu lagi dengan Kak Kanwil Jateng hari ini yang masih juga saudara besar dari pesantren Khazainul Ulum ini. Kiai Imam Haramain yang insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah beliau se-Jawa Tengah mudah-mudahan madrasah tidak ada yang keluar kecuali menjadi hafizul Quran. Mumpung masih ada 2 tahun, saya butuh tanda tangannya beliau. Beliau tanda tangan semua madrasah wajib menghafal Quran selesai. Yang tidak mau menghafal Quran, kepala sekolahnya turun dari kepala perpustakaan. Enggak susah Kiai, cukup 1 hari 1 ayat. Setiap hari 1 ayat saja jalan. Amma segitu saja. Alun. Coba jajal ya. Saya guru kelas,
saudara-saudara semua murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar bahasa Inggris, ayo kita menghafal hari ini ayat pertama surah An-Naba. Ya, a'udzu dulu semuanya. 1, 2, 3, ayo. A'udzu billahi minasy. Oke, dengerin, ikutin. Amma coba diulang 1, 2, 3. Yatasa alun. Sambung dari awal 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma zakkirna minhu ma wa'allimna minhu ma jahilna warzuq ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjah. Oke, sekarang buka halaman 38. Ya seperti itu. Seperti itu. Satu hari satu ayat. Pak Kajari pun bisa kemudian memberlakukan di kantor Kajari. Pak Asisten 2 lapor nanti ke Pak Bupati. Di kantor kemudian pemerintah daerah Blora. Bupatinya berdiri di tengah lapangan di hadapan para staf, para karyawan, karyawati Pemda. Lalu dia bicara, Pemkab dia bicara, hari ini kita memulai ngapal Quran, satu hari satu ayat. Yang masih pengen jadi pegawai negeri, apalin. Selesai. Bayangkan itu. Singapura begitu hebat merespon gagasan ini. Singapura Kiai, kalau Kiai tanya tadi, saya sebenarnya malu, saya kemarin ini belajar, ilmu saya ilmunya orang-orang tua, ilmu saya ada ilmunya para masyayikh, ilmu saya adalah ilmunya para kiai. Dan rasanya bukan karena ilmu saya juga, bukan karena apa yang saya lakukan juga, tapi karena doa ibu saya dan doa dari para orang-orang tua, doa dari para guru. Tapi kalau saya boleh kemudian tahadus bin nikmah, barangkali karena kepengen gitu, semua orang ngapalin Quran, kepengen semakin banyak lagi orang yang belajar Quran. Itu yang membuat ada dorongan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah istri ridho, anak-anak ridho, saya tinggal sana kemari. Gagasan satu hari satu ayat masuk ke Singapura, nggak pakai rapat. 2 madrasah paling keren di Singapura. Singapura lo ceritanya, bukan di Blora. Singapura Kiai, sekolah Al-Irsyad namanya dan Al-Junaid. Itu sekolah sebagus-bagusnya sekolah. Subhanallah. Di Singapura tapi bahasa Arab pengantarnya. Singapura tapi bahasa Arab pengantarnya. Muridnya masing-masing sekitar 1.300 orang. Ketika saya present bahwa kelak di Singapura akan ada Perdana Menteri, akan ada Presiden yang hafizul Quran dari orang Melayu Singapura. Asal dipersiapkan dari sekarang. Satu hari satu ayat, takbir bergemuruh. Alhamdulillah saya tidak di blacklist. Padahal di sono yang begini-gini suka kacau betul. Subhanallah. Mereka merespon
langsung kemudian diberlakukan, nggak pakai cerita rapat. Ustadz Yusuf pulang, besok kita ngapalin 1 hari 1 ayat, berangkat dia 1 hari 1 ayat. Ya Allah, baru kemarin rasanya, tapi sudah setengah juz. Dan rata semua anak ngapal, karena pakai metode dengar saja, pakai metode mendengar saja, tasmi saja. Dan bahkan nadanya pun bisa langsung bagus. Nadanya bisa langsung bagus, langsung ketemu. Yauma yanzurul, ayo. Mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. 40 hari anak-anak madrasah belajar 40 ayat surah An-Naba, 40 hari ke depan semua selesai surah An-Naba dihafal. 1 hari 1 ayat saja. Begitu Gus Zaki. Dan ini pun menjadi salah satu metode yang saya share ke seluruh pesantren tahfiz. Karena sekarang menjadi kenyataan bahwa kita kekurangan guru. Kita kekurangan guru. Bagaimana sekarang misalkan pesantren-pesantren Quran yang 1000 muridnya, tapi begitu kemudian takhtiman, ketika kemudian wisuda, haflatut takharrujnya 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Nampaknya harus ada kemudian satu gerakan yang revolusional, ya, agar semua kemudian outputnya itu semua menghafal Quran dalam kondisi yang sama. Di pesantren Darul Quran pun baru 1 tahun ini diberlakukan yang betul, sehingga nyabut siapa saja standar awalnya sama. Bahwa ada yang takhusus, ya, tapi standar semuanya sama, karena 1 hari 1 ayat, 1 hari 2 ayat. Gampang sekali. Kita buktikan hari ini. 30 hari Blora menghafal surah Al-Mulk. Saya meresmikan langsung di sini, di pesantren yang diberkahi Allah. Blora menghafal surah Al-Mulk. Nanti langsung pasang spanduk di pintu perbatasan. Gerbang masuk ke Blora, keluar masuknya pasang Blora menghafal Al-Mulk. Nanti kalau sudah hafal 30 hari ke depan, kita wisuda akbar di stadion Blora. Semua bawa makanan masing-masing. 1 hari 1 ayat Al-Mulk, 30 ayat, 30 hari selesai. Kita mulai malam hari ini. Kalau sudah hafal, spanduknya ganti, kawasan wajib Al-Mulk. Kalau mau masuk periksa dulu, hafal tidak? Kalau nggak hafal, balik sono Bojonegoro. Kita mulai, gampang banget. Jadi pesantren tahfiz hanya perlu 1 konduktor saja. Hanya perlu 1 sopir saja, Kiai. Maka berapapun jumlah santrinya, ini kan banyak nih, nggak mungkin lagi sekarang 1 banding 10. 1 banding 10, 1 banding 10 yang takhasus baru. Yang kayak begini banyaknya ini, jumlahnya mungkin sekitar berapa? 5.000 orang kan. Insya Allah. Ayo kita mulai, samain dulu suaranya. A, ayo. I. Terus. Oke. Tabarakalladzi Ibu-ibu 1, 2, 3. Bapak-bapak 1, 2, 3. Hanya santri 1, 2, 3. Bareng. Biyadihil mulku Tabarakalladzi biyadihil mulku
Oke, ada dua potongan. Potongan yang pertama, 1, 2, 3. Lanjut. Potongan yang pertama. Lanjut. Wa huwa ala tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Ulang dari awal, 1, 2, 3. Mulai dari yang laki-laki, 1, 2, 3. Kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Para santri dari awal, 1, 2, 3. Bareng semua, 1, 2, 3. Subhanallah, 1 ayat sudah dapat, selesai. Jadi seorang Gus Zaki hanya berdiri di mic-nya radio Blora, 1 Blora hafal Quran. Oh betul, itu caranya. Lalu ada TV lokal di sini, seorang putra yai dari 7 atau dari 8 maju ke televisi. Seperti saya berdiri di TV lokal, selesai 1 Blora menghafal. Seperti ini kira-kira. Tinggal lanjut nanti. Pendengar radio Khazainul Ulum yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk hari kedua surah Al-Mulk. Kita ulangi dulu hari kemarin yang pertama sebelum kita mulai hari yang kedua ini. Bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'. Baik pemirsa, pendengar radio Blora yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk ayat yang kedua, hari kedua. Siapkan hati Anda semua, kita bismillahirrahmanirrahim menghafal Quran. Mudah-mudahan lewat radio ini, pesantren Blora ini ya bisa kemudian memberikan berkah buat Blora dan seluruh pembangunan yang disebut sama Pak Asda Rembang tadi. Baik, kita mulai. Kita mulai semua, walaupun saudara tidak melihat saya tapi saudara mendengar saya. Kita mulai ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pemirsa, pendengar, dengar dulu, nanti saya akan bacakan. Saya Gus Zaki, putra dari Kiai Wakharul Ali. Dengerin dulu pemirsa, pendengar, dengarkan dulu, nanti baru kita potong-potong. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik, kita mulai potongan-potongannya. Seperti itu, maju terus. Per surah wisuda.
bakar kambing, panggang kambing, kambing siapa kek tangkap, potong ayam, bikin kemudian di jalan raya wisuda akbarnya, terus jalan, subhanallah. Saya menginginkan gitu ya, saya menginginkan lalu saya share ini kepada semua orang, karena Al-Quran ini Masya Allah, Masya Allah. Saya berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Quran. Telunjuk saya ke langit ketika saya ada di dalam penjara dulu. Tukerannya adalah lunasnya hutang saya. Saya bilang begini sama Allah, baik deh, saya hafalin Quran tapi lunasin hutang saya. Hafalin Quran tapi beresin masalah saya. Ternyata Allah menerima ini. Allah menerima ini. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Seakan-akan saya melihat Allah mengangguk, seakan-akan saya melihat Allah tersenyum, seakan-akan saya melihat Allah mengiyakan permintaan saya. Saya di penjara yang pertama, ngapal Quran 4 juz, keluar. Masalah banyak, subhanallah, alhamdulillah barokah. Saya lapor sama ayah saya, alhamdulillah saya hafal Quran 4 juz. Apa kata ayah saya? Bagus, masuk aja lagi supaya 30 juz. Saya masuk lagi tuh betul tahun 99. Saya menyadari, oh sepertinya ada kehendak Allah. Saya cuman pikir, saya tawakuf dari semua ikhtiar duniawi. Saya bilang, taib ya Rob, saya ngapalin Quran dah, tapi tolong selesaikan masalah saya. Dan subhanallah, hutang 1,4 miliar selesai. Padahal pekerjaan saya nggak ada. Oh ngajarin Quran, belajar Quran, ngajarin Quran, belajar Quran, ngadep ke kiai ini, ngadep ke kiai itu, nyimak, ngajarin lagi, buka lagi, ngapalin terus sampai kemudian 2003 punya santri. Ya kan untuk nguatin murojaah ya punya santri. Pokoknya bikin santri, bikin pesantren. Utang 1,4 miliar itu sesuai dengan kemudian permintaan saya, dan Allah bilang, siapa yang menyibukkan diri dengan Quran, nggak usah minta aja Allah kasih, apalagi minta. Apalagi minta. Saya punya komunitas peternak sapi perah. Saya bilang sama mereka semua, yang punyanya khataman di dekat kandang sapi tapi tidak di dalam kandang sapi. Dan usahakan para sapi itu mendengar. Jadi gimana? Yo pakai corong. Lo betul Pak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Termasuk di dalamnya semua sapi itu ikut mendengar, bertasbih. Hasilnya Pak, subhanallah, biasanya sekian liter naik 2 kali lipat, Masya Allah. Al-Quran ini Masya Allah. 2006 utang saya lunas, lunas total. Saya nggak ngerti, pokoknya wasiqal ladzina taqau, itu aja udah. Ilal jannati zumara, udah seperti dibimbing aja sama Allah, di guidance oleh Allah, sampai kemudian selesai utang. Selesainya nggak tanggung-tanggung. Bahkan saya kemudian di tahun 2006 itu menjadi bintang iklan termahal. Iya, saya punya wajah alhamdulillah gitu, lumayan lah gitu, laku wes lah pakai iklan mah. Ada satu bank pakai saya jadi bintang iklan yang syariah. Bayarannya 2 miliar. 2 miliar. Subhanallah. 1,4 miliar bayarin itu utang, sisa 600 juta. Quran nih. Nggak ngapa-ngapain, ngopenin Quran tok. Ngapalin Quran tok. Itu nyampe juz 17 aja tuh udah mulai ada rasa. Nih kayaknya beres ya. Iya betul itu. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun
ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Udah ada rasa tuh, makin deket kemari makin yakin saya ini bisa selesai. Kenapa? Karena yang ngurus ini yang nurunin Quran. Mula-mula saya share itu ke teman-teman yang bermasalah. Kenapa tokonya? Gini Ustaz, dulu kan saya didatangin orang. Bagaimana Ustaz? Saya punya toko, turun. Ya sudah, nggak usah repot. Besok pagi masuk toko bawa Quran. Besok pagi masuk toko bawa Quran dan tidak usah dibuka tuh toko. Biar tahu kayak apa itu Quran bekerja. Bahwa betul Pak, belum pernah kan? Jajal, masuk toko nggak usah buka. Dari mulai buka sampai tutup nggak usah buka. Kerjanya baca Quran. Insya Allah nggak ada yang beli. Yang tutup, bagaimana caranya orang beli? Tapi Masya Allah, apa masalah situ? Giro nggak kebayar, giro nggak ketutup. Saudara ada SMS masuk, makasih ya, udah dibayar. Ini gironya gimana? Saya belum sempat masukin ke bank. Kita balas Kiai, loh memangnya sudah dibayar? Nggak, udah ada yang bayar 26 juta, masa sih? Perasaan? Ya itu dia, makanya gironya saya mau pulangin. Ya dari mana tuh giro dibayar? Nggak ngerti. Quran tuh, Quran itu. Bahkan kemudian rizki itu melesat, wus gitu, Masya Allah. 2008 saya cerita di televisi, saya menjadi ustadz pertama yang beli helikopter. Iya, nggak main-main. Saya beli helikopter 2008, saya terbang ke Kuala Lumpur. Begitu saya cerita di MNC TV, di Antv, memotivasi bahwa Quran itu rezeki. Karena Quran itu kertas, digeletakin gak ada yang berebut. Coba kalau Quran itu 100 ribuan, padahal harganya waduh lebih mahal daripada harga apapun di dunia ini. Tapi kita melihat apa? Baca Quran buang waktu, baca Quran sibuk, udah. Saya berangkat ke Kuala Lumpur, beli ikut simulasi Airbus 800. Waktu itu Pak Kanwil ada Pak Kiai, ada pesawat berbadan besar yang masuk ke Indonesia untuk haji. Yang tingkat pesawatnya. Saya ikut simulasi, pulang saya beli helikopter di Malaysia. Lagi beli, Ustadz Jeffrey SMS saya. Ada di mana Kiai? Saya bilang ada di KL, Kuala Lumpur. Ngapain? Beli heli. Nggak percaya dia. Helikopter. Iya helikopter. Apa kata Ustadz Jeffrey? Aneh pinjem ya, biar nggak kena macet kalau di Jakarta. Saya bilang nggak usah pinjem Ustadz, saya beli 2, ente 1. Saya turun kemudian dari Malaysia ke tanah air, bawa itu helikopternya 2 yang pakai remote. Banyak duitnya. Ada seorang ibu di Gorontalo melihat saya di televisi. Di antara sekian surah ada yang namanya Al-Ma'thurat. Semua surah pasti semua punya kelebihan, dan di antara yang punya kelebihan ada yang lebih lagi. Apalagi buat Indonesia cocok sekali. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Quran. Di antara yang paling gampang memang Al-Ma'thurat buat Indonesia. Coba kalau surahnya, bahkan surah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad surahnya itu, karena kita tidak terbiasa, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Situ susah. Tapi kalau kita Yasin wal Qur'anil Hakim, kita terbiasa karena itulah surah kita. Saya bicara di televisi, sudah dawamin tuh 4 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Tunggu keajaiban apa yang Allah berikan buat saudara semua. Yang lain nyari rezeki, situ disamperin rezeki. Yang lain sibuk bayar utang, situ malah datang orang yang punya utang.
maafin saya ya, utang sampai yang sudah tak lunasi. Boy, ya Allah yang punya hati, ya muqallibal qulub. Dialah al-muqallib al-qulub. Ibu ini punya utang, usianya udah 58 tahun, nggak punya anak, anak pada di luar kota semua, susah buat bayar utang, dia udah putus asa bakalan mati digantung di kaki langit karena utang nggak kebayar. Ngelihat televisi, saya mendorong Indonesia menghafal mulai dari 4 surah. Coba Blora menghafal Yasin 83 ayat pas dah. 83 hari selesai, nggak usah dibikin sekali jalan, santai aja. Yasin, ayo coba lagi. Udah seharian itu aja udah, sambil masak Yasin, 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 mengapa apa. Rapi masak 7:30, rapi-rapi pakai mukena, sholat duha, sholi sunnatat duha, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu akbar. Memang seperti itu karena baru 1 hari 1 ayat. Bapak-bapak begitu 7 hari berapa ayat? 7 ayat sudah bisa jadi imam di masjid. Assalamualaikum Kiai Rozak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz Daud. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau jadi imam, boleh tak? Boleh. Ntar maghrib datang ya? Ya ntar saya datang. Biasanya nggak pernah jadi imam kecuali zuhur, asar. Ini dia jadi imam berani maghrib karena punya bekal. Punya bekal. Berdiri di sejadah imam. Qomat nih, muadzin Bilal. La ilaha illallah. Silakan, tadi katanya mau jadi imam. Maju kita. Mungkin pertama kali dalam sejarah sebagian bapak menjadi imam sholat maghrib berjamaah. Orang-orang pada berbisik, jadi imam tuh dia. Kasih tahu dulu belakang, kasih tahu. Maaf ya, saya jadi imam. Kasih tahu lagi, kita baca Yasin. Uyang tuh orang di belakang, maghrib dibaca Yasin, masya Allah. Dia nggak tahu mau bacanya 7 ayat. Jangan lupa, sering saya bilang, ingetin, modalnya jadi imam apa? Modal jadi imam apa? Ayo, tahu? Dehem. Itu modal jadi imam. Sufu fakum. Dehem itu berangkat dah tuh. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Murid mah bagaimana suara guru? Tadi saya lihat tabarok ikut semua. Gimana gurunya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu akbar. Belakang tidak mengira
Biasanya sampai in ashabal jannah bagi dua. Ini baru mursalin ruku. Lah karena imam ruku semua sah. Naik lagi rakaatnya kedua, terusin. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allahu Akbar. 7 hari loh, 7 ayat. Saudara mungkin kalau rame-rame Yasin hafal, tapi kalau sendiri-sendiri berantakan. Ustadz emang begitu. Jangan jamaah, kita juga jadi ustadz begini suka berantakan juga. Kalau nggak konsentrasi lari kemana-mana tuh Yasin. Satu surah yang ditakuti musabaqah hifzil Quran diantaranya justru Yasin. Heran juga tuh para hafiz 30 juz kalau udah bertarung di musabaqah, yang ngetes Yasin udah merinding dah tuh. Suka belok kanan, belok kiri, padahal ini surahnya Yasin, Masya Allah. Tapi sehari seayat, 7 hari 7 ayat, subhanallah. Habis itu ngilang dulu dari masjid, hilang dulu, ngapalin dulu. Ntar dapat 14 hari, Kiai 2 minggu maju lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jadi imam lagi ya? Ya Ustadz, jadi imam lagi. Subhanallah, maju. Kemarin formasinya berapa? 34, 43. Sekarang formasinya 77 Ustadz. 77. Ayat pertama sampai ayat ke-7 di rakaat yang pertama, ayat ke-8 sampai ke-14 di rakaat yang kedua. Habis itu ngilang lagi. Maju lagi malam Jumat berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jadi imam lagi ya? Iya Ustadz. Sekarang 21 ya? Kok tahu? Kayaknya begitu nih. 1 hari 1 ayat. Berarti 10-11 ya? Iya Ustadz 10-11. Jangan ya. Jangan maghrib kelamaan. Isya aja. Oh ya sudah kalau gitu saya isya aja. Subhanallah 10-11. Minggu keempat 28, 14. Dapat 7 minggu, isya pun udah nggak boleh loh. Belum lupanya. What? Yang belakang nggak ada yang apal lagi, udah diem. bahkan ibu-ibu bisa ngajarin anak-anaknya sendiri aja, ajarin sendiri. Ar-Rahman. Nah selesai semua. Di pesantren saya Darul Quran setiap hari Kamis sore yang ngajar langsung Imam Sudais. Coba loh, gimana nggak berkah pesantren? Ribuan santri setiap Kamis sore yang ngajar langsung Imam Sudais, nggak tanggung-tanggung. Pakai CD, ya nggak apa-apa. Yang penting belajar. Emangnya gampang apa ngundang beliau ke sini? Tapi kalau pakai CD selesai, suruh anak-anak yang jago komputer potong tiap ayat. 1 minggu 5 ayat atau 4 ayat dipotong sama dia. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Diajarin sama gurunya. Ayo 1 2 3 ikutin, dengerin. Ar-Rahman. Ayo. Lagi. Sama tuh. Dia begitu caranya. Mau milih imam siapa? Imam mahir, udahlah pokoknya pakai CD selesai. Insya Allah ini gerakan revolusi ini dari sisi konten. Jadi sekalian saya matur ke Kiai bahwa inilah yang kami lakukan, mudah-mudahan disupport dengan doa. Saya berhasrat sekali ada 5 kandidat calon presiden Republik Indonesia. Mungkin di tahun 2030 sekian 5-5-nya penghafal Quran. Pilih siapapun dia hafiz Quran. Ini yang kita mau. Bisa nggak? Bisa. Kalau Pak Kanwil, Pak Menteri Agama tanda tangan. Seluruh madrasah di Indonesia wajib one day one ayat.
Likulli yaumin ayatun wahidah. Wahid ayat, selesai. Siapapun nanti yang jadi kandidat, dia adalah seorang hafizul Quran. Keren kan? Presiden Republik Indonesia memimpin begitu. Dia masuk nih dang ke Blora, lalu dia bertanya, kemarin di sini berlangsung taraweh satu malam satu juz. Siapa presiden? Berlangsung. Kemarin siapa yang jadi imamnya? Lalu Bupati Blora 30 tahun 40 tahun yang akan datang bilang, siapa presiden? Saya yang jadi imam di juz yang pertama. Berkenan presiden ngimamin yang di juz kedua, hari ini masuk juz kedua. Ya siap, kasih tahu jamaah saya yang nanti menjadi imam. Masya Allah. Diumumkan. Jamaah sementara mati Allah, kehormatan buat kita semua. Mulai Isya ini dan 20 rakaat berikutnya, yang memimpin salat tarawih adalah langsung Raisul Jumhuriyah kita, presiden kita. Subhanallah. Ngimpi itu saya. Betul Pak. Masa iya nggak kejadian sih? Masa iya nggak kejadian? Kalau semua bergerak, masa nggak kejadian? Berdiri dengan gagahnya sang presiden. Dia membaca sayaqulu sufaha terus. Sudah menjelang akhir, kira-kira dari rakaat 18, 17, 18 gitu. Udah masuk alam taro ya Rabb. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ini bukan suara ketua MUI-nya Blora, bukan suara ketua MUI-nya Jawa Tengah atau roisnya NU Abadi, bukan, tapi ini suaranya presiden. Allah, semua satu masjid agung, was Allah, naik rakaatnya yang ke-18. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر.
Sang presiden bilang sama gubernur Jawa Tengah yang mendampingi, tadi bupati tuh di hari pertama. Apa kata presiden kepada gubernur Jawa Tengah 30-40 tahun yang akan datang, dan dia adalah alumninya Khazainul Ulum. Apa kata presiden? Pak Gub, selesaikan. Selesaikan, tinggal 2 rakaat, abisin halaman terakhir juz 2. Siap Pak Presiden. Maju gubernurnya. Ternyata gubernurnya pun hafal Quran. Subhanallah. Mungkin gak sih? Mungkin banget. Masa iya gak mungkin? Masa iya sih negeri ini gak dikaruniai oleh Allah kepada para penghafal Quran? Masa iya? Gak dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Wong janjinya juga ada. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablikum. Ada Kapolri, begitu saya punya mimpi Pak. Ada Kapolri, barangkali beliau adalah alumninya dari Khazainul Ulum, dan dia adalah seorang Kapolri yang hafal Quran. Subhanallah. Dan itu siapa? Bisa jadi putra ibu, putri bapak, menantu ibu, menantu bapak, atau cucu ibu, cucu bapak, asal dimulai dari hari ini. Ketua dewannya dari mulai DPRD tingkat 2 sampai kemudian tingkat 1, semua hafal Quran. Jadian, insya Allah kejadian. Kalau ngelihat kayak begini kejadian insya Allah. Bahkan ada pengusaha, begitu saya bilang, ada pengusaha. Nih siapa namanya? Ihsan sudah keluar apa masih sekolah di sini? Masih. Besok Ihsan jadi pengusaha sate. Pengusaha sate, masya Allah omsetnya. Sate Ihsan, bukan main. Cabang ke 77. Berarti cabangnya ada 77. Satu malam 10 juta, 770 juta omsetnya. Di peresmian cabang yang ke-78, Ihsan bikin press release. Kenapa kemudian sate saya dianggap oleh orang enak sampai ketusukannya pun empuk. Diajaklah para wartawan ke dapurnya si sate Blora nih. Diajak nih ke dapur, ternyata semua awak dapurnya semua adalah minal hafizin, minal hufaz, subhanallah. Semuanya hafal Quran. Dapurnya tuh semua hafal Quran. Ada yang bakal sate sambil murojaah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Bagaimana enggak empuk nih sate? Di ngajiin. Saya mengeluarkan tausiah judulnya Dream 2.0, diperdengarkan di seantero Malaysia. Kepengen sekali ada raja-raja Malaysia besok adalah hafizul Quran. Dan saya bilang di Dream 2.0, di Dream Athaniyah, apa saya bilang kepada dunia? Insya Allah 30-40 tahun yang akan datang, duduk satu meja 6 kepala negara dunia, semuanya hafizul Quran. Mungkin Pak, mungkin insya Allah. Musri itu Mursi apa Musri? Mesir hafiz Quran, jadi juga presiden Mesir. Subhanallah. Berkumpul nih 6 kepala negara dunia, didampingi dengan 6 menteri luar negerinya masing-masing, didampingi dengan 6 menteri perdagangannya masing-masing, didampingi dengan 6 ketua MPR masing-masing. Semua rombongan itu hafizul Quran. Di sela-sela acara kerjanya khataman Quran. Masya Allah, top banget dah. Subhanallah. Mungkin gak sih? Mungkin, sangat mungkin. Sekarang Islam sudah menguasai sepak bola dunia. Satu demi satu pemain bola sekarang sudah menjadi muslim. Subhanallah. Bukan tidak mungkin. Putra ibu besok memiliki armada transportasi terbesar di Jawa Tengah.
Ada satu yang membedakan perusahaan transportasinya ibu dengan anak-anak yang lain yang punya. Apa? Semua sopirnya hafiz Quran. Masya Allah. Dari Jakarta menuju ke Belora, sang sopir bilang seperti ini. Ibu-ibu, para penumpang, bapak-bapak, mari kita bismillah ya. Kita baca doa dulu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu munqalibun. Ayo kita kemudian bismillah. Bismillah, kita mulai khataman Quran. Insya Allah sampai Belora kita akan 2 kali menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Mungkin gak sih? Mungkin Pak, saya udah bikin busnya 1. Udah bikin busnya 1. Percontohannya udah bikin. 2 malah kita punya. Programnya cuman keliling aja, bawain orang, masukin orang. Jangan kaget nanti yang masuk di situ stroke, gagal ginjal, jantung. Betul. Mereka tidak ada yang pengen ke Belora. Mereka pengen berobat di dalam bus. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka begitu kemudian masuk nih, udah tinggal dikit lagi nyampe Belora. Udah sampai Al-Haqqum terus, sampai kemudian Tabat terus, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sopir mengumumkan, alhamdulillah kita sudah masuk terminal apa kalau Belora apa namanya? Gagak Rimang. Kita sudah masuk ke terminal Gagak Rimang. Alhamdulillah, sampaikan salam pada keluarga semua. Mudah-mudahan hataman Quran kita, ternyata kita tidak dapat 2 kali hatam, kita dapatnya cuma sekali. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu bilang, Pak sopir, ya gimana? Balik Jakarta. Kita semua nggak ada yang pengen ke Belora kok. Kita semua pengen berobat di dalam bus ini dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Bisa. Besok 30-40 tahun yang akan datang, pesawat terbaik dunia dari Indonesia. Sebab dari mulai moncongnya sampai sayap belakangnya semua berlapiskan Quran. Dibeli sama dunia, diburu nih pesawat terbang Indonesia. Mungkin gak sih? Ya kalau kita nggak bergerak nggak mungkin. Tapi kalau kita bergerak bareng-bareng, sekarang aja alumni sini, keluarga besar sini udah ada yang jadi dokter hafiz Quran. Kira-kira 5 tahun lagi tuh dokter bakal punya rumah sakit tidak? Bakal punya rumah sakit. Kalau dia bakal punya rumah sakit, saya aja nih punya rumah sakit. Ini saya udah punya rumah sakit atas izin Allah. Bikin program kecil aja apa? Dokter-dokter di stop, udah jangan tugas dulu, tapi gaji jalan. Apa tugasnya selama 1 tahun? Situ ngapal Quran dulu. Untuk naik pada jabatan level tertentu, berhenti dulu. Tapi tidak ngambil spesialis, tapi ngambil hafalan Quran. Subhanallah. Bisa nggak sih? Untuk serah saya punya rumah sakit. Ya itu dia untungnya. Saya punya 1000 karyawan di bidang kuliner. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar, ya berarti adalah pokoknya lah. 1000 karyawan saya bilang sama dia, kalian kalau pengen jadi karyawan saya, sholat duha wajib. Ada yang protes, masa wajib? Sunnah tuh. Apanya sunnah? Wajib. Kata saya wajib. Situ kerja sama siapa? Ya mau ustadz, ya udah diam, wajib. Ada yang menolak, nih surat pengunduran dirinya. Selesai Pak. Terus saya bilang sama mereka semua wajib ngapal Quran. 1 hari 1 ayat. 1000 karyawan nurut semua. Kenapa? Karena usahanya milik kita. Tapi bila usahanya milik mereka, apa kata mereka kepada anak-anak kita? Dah jangan Jumatan, mesin gak ada yang jaga. Udah Pak, anak kita gak Jumatan sudah. Teknologi pesawatnya semuanya udah teknologi Quran. Bule-bule pada nanya, kok bisa Quran melapisi pesawat? Oh, kalau mau tahu mister, ayo kita keliling ke pabrik kita. Keliling, ternyata semua dalam keadaan berwudu. 4000 karyawan-karyawati di Dirgantara Indonesia dalam keadaan berwudu, dia menyetel di pesawat. Terus kita bilang sama mereka wartawan, lihat dong mulutnya, bukan cuma wudu tuh. Mereka lagi menghatamkan Quran. Ini yang dimaksud dengan dari moncong sampai belakang itu dilapisin dengan Quran. Di
Di dunia perpesawatan, setiap pesawat dilengkapi misalkan dengan apa? Dengan sistem warning sistemnya kan, alert. Tapi karena Hafiz nih, pilotnya Hafiz, ada gunung di depan, nggak sempat belok. Dia tinggal baca aja Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kemudian Allah menyeru kepada ini gunung, gunung, ada hambaku Hafiz Quran, dia pilot lagi mau lewat sini, bakalan nabrak kamu, nunduk. Itu gunung nunduk, sat lewat pesawat, selesai. Subhanallah. Kenapa dulu Muhammad Al-Fatih, putra dari Sultan Mehmed II, yang diangkat umur 19 tahun menjadi sultan, lalu kemudian menundukkan Konstantinopel di usia 23. Rahasianya satu Pak, prajurit garda paling depannya semua hafizul Quran dan ahlus siyam wa ahlul qiyam, ahli puasa dan ahli sholat malam. Ketika pidato pertama kali Muhammad Al-Fatih, apa yang dia katakan kepada prajuritnya? Siapa di antara prajuritku yang semalam tidak sholat malam, mundur ke belakang, dan siapa prajurit yang semalam sholat malam, maju ke depan. Bertahun-tahun kemudian Sultan Mehmed II membentuk prajurit-prajuritnya bukan cuma dari sisi ini, tapi sisi ini dengan Quran. Dihajar menjadi hafizul Quran. Hasilnya apa? Allah menganugerahkan malaikat buat mereka semua. Di tahun itulah dikenal kemudian Maryam. Maryam kalau sekarang udah biasa, tapi di tahun itu enggak biasa. Ada seorang penemu Maryam yang kemudian menghadap kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, mengatakan bahwa dengan teknologi ini Konstantinopel bisa dihancurkan. Dulu peperangan di laut nggak ada yang memenangkan itu, tentara-tentaranya Parsia, Romawi, nggak ada. Semua dan ditempuh dan peperangan itu jarak pendek. Tapi di Sultan Muhammad Al-Fatih itulah peperangan kemudian jarak jauh. Ya pakai meriam doang. Lah teknologi itu dari apa? Wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'u wallahu wasi'un alim. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, udah jangan ragu. Malah bilang sama anak-anak, nah kamu lulus pun dari sini, tapi kamu belum khatam 30 juz, mak nggak mau ngelihat wajah kamu, tetap di sini. Iya, betul begitu. Harga selembar ijazah Quran harus melebihi apapun yang ada di dunia ini. Lembar syahadah dari Quran ini harus melebihi ijazah S3-nya dunia bahkan. Subhanallah. Udah terjadi, saya belajar tuh dari Masyaikh Quran. Adapun tentang pesantren, saya bilang sebagai penutup menjadi ilmu buat ibu dan bapak semua. Kalau tadi ditanya kenapa Ustadz Yusuf Mansur bisa punya pesantren segitu banyaknya, sekali lagi saya bilang ini semua berkah dari Allah, atas izin Allah, dan bukan dari saya, melainkan dari banyak orang yang punya piutang terhadap saya. Tapi secara tahadus bin nikmah, Kiai Rozak saya make yang Kiai Rozak bilang, make yang dulu ketika saya jadi murid. Dulu ketika saya jadi murid, Kiai saya ngomong, kalau nanti kalian punya pesantren, jangan beli tanah pakai duit, pakai solawat, dah gitu. Itu Kiai Muharrar yang saya pakai ilmu solawat. Ditawarin tanah nih, Assalamualaikum, salam, Ustadz beli dong tanah kita. Berapa duit? 600 dah. Saya bilang, ya udah saya bayarin 700 gimana? Bingung yang punya tanah. Oh, 600 jadi 700. Haji Aan bingung, Haji Yan Adnan bingung yang punya tanah. Yang bener nih mau dibayar lebih mahal. Iya lebih mahal. Pasti ada apa-apanya. Iya ada apa-apanya. Satu saya bilang, izinkan saya dan santri saya langsung masuk. Karena mereka lah yang nanti akan mendoakan tanah ini supaya terbayar lunas oleh saya. Yang kedua saya bilang, itu angka 700 3 tahun. Ya tapi orang dengar 700-nya dulu kan. Oh nggak apa-apa juga. Ya sudah, masuk 2008 ke situ. Langsung setiap saat sholawat. Riadohnya para santri Darul Quran. Karena saya kasihan aja sama mereka. Kalau nggak kasihan, Masya Allah. Saya bilang sholawatnya setiap habis sholat 100.
Kalau capek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca dah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu. Tapi karena saya lihat kadang-kadang santri begini teler-teler gitu. Sebenarnya sudah baca 10 kali tapi bing mantap, ini hatinya mantap. Aurat-aurat yang sifatnya rizki saya bacain. Ada seorang ulama termasuk guru saya juga, subhanallah, saya berkunjung ke beliau, lalu dia tenteng saya, dia bilang, Ananda, lihat bangunan itu. Lihat, Yai. Itu tugas Ananda. Menyelesaikan tugas Ananda, menyelesaikan gedung itu. Samina wa ta'na, Kiai. Siap. Nanti izin saya sholat asar, saya yang pimpin. Apa tak? Si Kiai tenang betul, karena saya bilang saya yang akan menyelesaikan. Tapi saya bilang, izinkan saya sholat asar berjamaah. Habis sholat asar berjamaah, saya bilang, aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, engkau udah bikin tuh pondasinya, engkau juga lah yang menyelesaikan. Engkau yang sudah memulai itu bangunan, engkau pula lah yang memfinishkan. Terus saya berdiri, saya bilang, para santri, kalau tuh gedung mau selesai, begitu caranya. Setiap habis sholat, doain tuh gedung, biar selesai. Udah selesai, insya Allah. Setiap habis sholat, baca ya Fattah ya Razak. Aslinya ijazah dari ibu saya 111 kali habis sholat. Dan insya Allah ini bid'ah. Nggak ada Rasulullah nyuruh. Lagi zaman sekarang modelnya begini. Mana dalilnya? Ma fa'ala Rasulullah hadza. Rasulullah nggak melakukan ini, biarin. Nih ibu saya bilang 111 kali baca. Tapi karena saya kasihan Kiai amanah santri, saya bilang apa? Udah kalian baca 11 kali. Saya hanya pasang ustadz-ustadz pimpinannya yang membaca pol sampai 111 kali. Apa yang terjadi? Masya Allah, keajaiban-keajaiban muncul.